Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 26 Oktober 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putri melawan bapaknya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, adalah suatu hal yang kontradiksi kalau kita mendengar sabda Yesus hari ini. Dia datang ke dunia membawa pertentangan. Dalam banyak ayat, nats, kutipan-kutipan dinyatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Dialah yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Bumi dan surga akan berdamai karena Yesus sendiri Putra Allah turun ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan dunia dengan surga. Dan kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini, kita sedikit ragu, mungkin juga dalam hati muncul pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi. Lalu apa konteks dari sabda Yesus hari ini? Bahwa sesungguhnya panggilan kita menjadi murid-murid Kristus melalui pembaptisan yang kita terima, sesungguhnya lewat baptisan itu kita memang didamaikan dengan Allah lewat penghapusan dosa-dosa asal kita. Lewat baptisan itu kita menjadi putra-putri terang. Kita menjadi anak-anak Allah. Artinya dengan baptisan kita siap melawan apa yang menjadi kekuatan dunia, keinginan-keinginan manusia, perbuatan-perbuatan dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itu merupakan bagian dari pertentangan yang mengakibatkan tentu di dalam diri sesama manusia ada konflik, karena pastilah tidak semua menerimanya. Karena itu konsekuensi baptisan kita menjadi satu apa yang disebut pertentangan tadi. Di pertentangan di sini bukan perang ya yang diakibatkan oleh kehadiran Yesus, tapi karena pilihan, karena tanggung jawab, karena sikap, karena komitmen yang kita pilih karena mengikuti Yesus. Dan tentu ini akan membuat kita ya diawali dengan perbedaan, dan akhirnya mungkin sampai juga kepada perselisihan dalam arti ya perbedaan yang membuat kebencian dari pihak orang-orang yang tidak mencintai, menyukai mereka yang percaya kepada Yesus. Konsekuensi dari pilihan itu diibaratkan Yesus tadi bukan hanya antara orang yang menerima Yesus dan tidak menerima Yesus dalam kehidupan seperti kehidupan biasa, tetapi bisa terjadi bahkan di antara orang-orang yang sedarah, sedaging,
melalui keturunan atau dalam keluarga. Akan ada pertentangan antara ayah dan anak katanya tadi, ibu dan putri, mertua dan menantu. Itu adalah gambaran dari akibat konsekuensi dari pilihan akan Yesus. Bahwa dalam keluarga yang seharusnya terjadi persatuan satu sama lain, tetapi karena pilihan akan Yesus bisa mengakibatkan bahwa pihak keluarga yang tidak menyukai, menyenangi, yang tidak percaya akan Yesus mengakibatkan kita dibenci. Anggota keluarga kita saling membenci dalam arti bahwa orang-orang yang tidak menyukai iman kita, pilihan kita akan membenci kita. Dan itulah pertentangan yang dimaksud. Bahwa sesungguhnya iman akan Kristus akan membawa pertentangan dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau mengakui Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan keluarga kita bisa mengalami hal yang sama. Bahwa kadang-kadang iman kita sebagai satu keluarga Katolik ditentang oleh keluarga-keluarga lain yang tidak percaya, atau juga karena motivasi banyak hal, entah itu karena pangkat, jabatan, ekonomi, prestisius, gelar nama dan sebagainya, atau juga kepentingan kelompok tertentu. Itu mengakibatkan keluarga Katolik dibenci. Bukan hanya dalam keluarga Katolik, di antara keluarga Katolik juga sama. Bisa jadi anak-anak membenci orang tua yang tetap tekun dalam imannya sebagai warga Katolik. Mereka yang terkontaminasi, terpengaruh oleh hiburan, keinginan, tawaran dunia, akhirnya menyatakan bahwa iman orang tua itu tidak ada gunanya, hanya menghabis-habiskan waktu saja. Berdoa, beribadah, tidak ada manfaatnya. Dan tentu itu akan membawa keluarga dalam satu pertentangan. Maka saudara-saudari terkasih, tanggung jawab bagi kita sebagai keluarga adalah untuk meyakinkan, menyatakan iman kita dengan benar, menyatakan, mengungkapkan kepercayaan kita dengan perbuatan kasih, perbuatan kebaikan dan damai. Seberapa besar pun kita berusaha untuk melakukan kebaikan, mewartakan iman kita kepada orang lain, tetap kita akan mendapat perlawanan. Karena dunia akan selalu berusaha mengaburkan, melenyapkan iman kita. Kegelapan akan selalu berusaha supaya terang lenyap, supaya terang hilang dari dunia ini. Karena itu, apabila keluarga-keluarga kita mengalami tantangan dalam hal iman, atau ada anak-anak pihak keluarga yang menolak iman kita, tetaplah teguh dalam iman, tetaplah teguh dalam kepercayaan akan Kristus yang memanggil kita. Karena itulah memang bagian dari kehidupan orang Kristen, seperti Kristus sendiri yang datang ke dunia sejak awal, sejak dia dikandung sampai kematiannya, terus mendapat perlawanan untuk menegakkan kebenaran di atas bumi. Bahkan sesudah dia bangkit pun, perlawanan terhadap orang-orang Kristen tetap nyata. Dan bila kita teguh-tegun di dalamnya, maka kita akan memperoleh keselamatan kehidupan. Semoga keluarga-keluarga kita, walaupun mendapat banyak tantangan, kesulitan dari banyak pihak, bahkan dari orang-orang yang kita cintai pun, kita tak bertahan untuk melangkah bersama Yesus yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, tetapi akhirnya menang. Semoga keluarga-keluarga dapat meniru semangat Yesus, maju terus walaupun banyak tantangan dan kesulitan. Dan yakin Yesus akan memberkati keluarga-keluarga kita bila kita berusaha mengikuti Dia. Semoga amin.